Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Ini survival kita sebagai bangsa. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi di Seruput Kopi bersama saya Ahmad Sahal, dan tamu saya kali ini adalah yang tidak asing lagi, Bung Adi Prayetno. Selamat datang ke Cokro, Bung Adi. Ya, terima kasih Bang. Ini kita sama-sama pakai Zoom nih, ini kayak zaman COVID nih. Gak apa-apa lah ya. Nah, kita mau bicara tentang, saya tertarik untuk bicarakan tentang hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini menjelang pelantikan ya. Karena kemarin saya lihat di tweet Anda itu, kok tweet sih, X ya, di X-nya akun X-nya Bung Adi Prayetno mengomentari soal pernyataan Prabowo bahwa buat apa bangun jalan kalau negara nggak aman gitu. Terus Bung Adi bicara soal lah ini tondo-tondo apa ini gitu. Dan terus kemudian bilang bahwa ya masing-masing presiden itu punya ciri khas yang tidak bisa dipaksakan oleh sesuatu yang lain, oleh pihak lain gitu. Nah, gimana Bung Adi ini sebenarnya menjelaskan duduk masalahnya ini? Ya, saya tertarik untuk bikin status di X itu karena memang netizen secara umum itu terkesan ya membentur-benturkan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa Jokowi ini kan mazhabnya adalah mazhab infrastruktur. Bikin bandara, bikin bendungan, bikin jalan tol, bikin embung, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemarin pernyataan Prabowo itu kan seakan-akan menegasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Publik mengatakan bahwa inilah tanda-tanda di mana Pak Jokowi akan lemdak di masa akhir jabatan politiknya. Saya coba untuk nimbrung dalam pembicaraan itu. Saya mencoba untuk berpikiran positif sebenarnya bahwa terlepas dari apapun dari motif pernyataan dari Prabowo Subianto, saya mengatakan setiap presiden itu punya style yang beda-beda. Dalam perspektif antagonisme memang ada kesan bahwa seakan-akan pernyataan Prabowo itu bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi soal pentingnya infrastruktur sebagai instrumen untuk melakukan pembangunan ekonomi. Tapi saya mencoba untuk memandang dari hal yang lain bahwa pernyataan Prabowo ini sebenarnya ingin melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang saya sebut bahwa setiap presiden itu punya masa dan setiap presiden itu punya gaya politik masing-masing. Jadi kalau kita melihat background-nya Pak Prabowo yang saya kira mantan tentara militer, tentu wajar kalau titik tekan bagaimana untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pembangunan ekonomi ke depan, itu tentu terletak pada faktor keamanan. Jadi itu titik tekan yang saya tangkap. Nah, sementara Jokowi memandang sepertinya bahwa infrastruktur itu bisa menjadi alat bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa berdenyut di banyak tempat, bukan hanya di Jawa dan bukan hanya di tempat. Jadi dalam konteks itulah sepertinya saya ingin mengatakan bahwa mungkin style politik Prabowo nanti setelah dilantik jadi presiden tanggal 20 Oktober, bahwa titik tekannya adalah pada faktor ketahanan dan keamanan. Karena ini tentu untuk memberikan rasa nyaman sebenarnya bagi para investor, bagi masyarakat, dan pegiat-pegiat usaha dan para politisi, supaya bagaimana ekspos politik dan ekonomi kita itu saling berkelindan ke depan. Bukan untuk menegasikan sebenarnya, tapi bagaimana titik tekan apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, termasuk oleh Pak Jokowi, ini bisa dilengkapi dengan faktor keamanan. Saya kira pernyataan Prabowo rasional. Kalau di jalan tol misalnya orang tidak merasa aman, di bandara orang juga tidak merasa aman, bikin kereta api juga orang merasa tidak aman, tentu ini tidak kondusif bagi pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Jadi dalam konteks itulah saya membaca ada stressing politik yang sebenarnya ada sedikit perbedaan dari Prabowo dengan presiden sebelumnya. Beda dengan Jokowi, beda dengan Megawati, beda dengan Gus Dur, beda dengan Habibie, dan berbeda dengan Soeharto. Kalau Gus Dur kan pasti yang dilihat oleh orang bagaimana
mencoba untuk membangun iklim demokrasi yang cukup kondusif ya dengan isu-isu toleransi dan pluralisme. Karena bagi Gus Dur sebagai bangsa yang plural, Indonesia bisa menjadi portofolio politik yang saya kira bisa menjadi contoh di negara-negara lain kan, gara-gara perbedaan suku, agama kemudian jadi konflik. Jadi dalam konteks itulah Gus Dur misalnya selalu mengatakan siap menjadi martir, yang penting demokrasi kita itu bisa tumbuh dan berkembang dengan siap. Itu Gus Dur. Jadi Hmm. wajar kalau kemudian ekspos politiknya lebih pada demokrasi. SBY juga begitu. Jokowi juga begitu. Dan Prabowo Subianto tentu ingin menunjukkan satu diferensiasi politik dengan presiden-presiden sebelumnya, di Hmm. mana pertahanan dan keamanan itu menjadi salah satu kunci yang saya kira bisa menjamin stabilitas politik, pertahanan, menjamin ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya Bang Sal, saya tidak mau untuk membentur-benturkan apa yang terjadi pada presiden saat ini dengan presiden-presiden yang akan datang. Karena tentunya presiden-presiden terdahulu dengan presiden-presiden yang akan datang pastinya memiliki hubungan politik yang cukup harmonis. Dan saya kira di situ konteksnya. Nah ini menarik nih kalau kita jadikan ini terlalu dini lah untuk dikaitkan dengan soal ada pecah kongsi dan lain-lain ya. Tapi kan itu kan narasi yang mencoba dibentur-benturkan kan itu gitu. Tapi kan memang kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas ya kan sebelumnya ada pemberitaan bahwa misalnya dari petinggi Gerindra mengatakan bahwa hubungan Jokowi dengan Prabowo itu justru sekarang makin intens. Mereka membicarakan, mereka berdua justru sering ketemu dan membicarakan banyak hal termasuk soal pilkada gitu. Nah ini saya mau menarik lagi ke soal berita sebelumnya ya tentang isu mengenai DPA. Jadi bahwa One Team Press akan diganti menjadi DPA, terus Bung Adi juga komentar itu jangan sampai jadi ajang bagi-bagi kekuasaan gitu. Jadi ini gimana Anda melihat ditarik ke peta yang lebih luas ya soal ini? Ya kan sebenarnya publik itu ingin tahu kenapa kemudian One Team Press itu bisa berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Jadi memori publik kita itu kan nggak hilang. Ini seakan-akan nomenklatur politik kita kembali seperti Orde Baru lah. Padahal kan juga publik itu butuh konfirmasi apa sebenarnya urgensi dari One Team Press selama ini. Kemudian kalau diubah menjadi DPA misalnya, apakah dia punya kontribusi penting untuk pembangunan bangsa dan negara ini? Bahkan di luar itu kan pembicaraan soal kenapa One Team Press ini jadi DPA. Itu kan untuk mengakomodasi bagaimana presiden-presiden terdahulu berada di dalamnya, memberikan input, memberikan insight, memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sebagai mandatori rakyat Indonesia melalui proses politik yang cukup panjang. Kan itu yang dibicarakan oleh orang. Di Indonesia dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, saya kira politik akomodasi ya, itu adalah hal lumrah. Bahkan yang kalah politik sekalipun juga akan dirangkul, Bang. Dalam konteks itu sepertinya siapapun di negara ini yang jadi presiden punya intensi untuk melakukan politik kerangkulan dengan yang lain adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari. Tapi yang paling penting adalah, kalaupun toh ada perubahan nama, nomenklatur dari One Team Press ke DPA, itu harus ada substansi dan urgensi apa yang mereka lakukan. Misalnya ada perbaikan terkait dengan visi misi. Harus ada masukan-masukan yang cukup signifikan dan penting. Bagaimana pemerintahan ke depan itu jauh lebih progresif ya, untuk menangani persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang kesejahteraan, tentang disparitas ekonomi antara Jawa dan Jawa. Jadi itu yang sebenarnya ingin dipastikan oleh publik. Jangan sampai perubahan nomenklatur ini justru hanya menjadi adang untuk membagi-bagi kekuasaan politik pasca Pilpres, tapi fungsi lembaga yang kemudian berubah ini tidak kelihatan secara signifikan laya mutu walayahnya. Kan itu yang sebenarnya saya selalu mengatakan mau menterinya 60, mau 50, mau One Team Press jadi DPA, kemudian yang lain juga bertambah. Bagi saya nggak penting, Bang. Yang paling penting adalah bagaimana input yang kemudian dilahirkan dari lembaga-lembaga ini dan berkontribusi penting terkait dengan perbaikan bangsa dan negara. Jadi uji cobanya adalah bagaimana dia bermanfaat, dia bisa memberikan feedback kepada pemerintahan yang akan datang yang saya kira tidak gampang, terutama untuk menghadapi tantangan ekonomi global, menghadapi situasi dunia yang saya kira tidak menentu, soal ketegangan antara Barat dengan apa namanya Cina misalnya, terutama Amerika. Ini kan penting. Semua orang harus berpikir keras bagaimana Indonesia terus establish dan konsisten
menjadi negara yang tentu berada di orbit dan terus menjadi garda terdepan ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ekonomi. Jadi dalam konteks itulah sepertinya mulai dari soal bagaimana pernyataan Prabowo untuk apa infrastruktur kalau keamanan tidak terjamin, kemudian terkait dengan One Team Press dengan DPA. Ini muaranya satu, publik mencoba untuk mengait-ngaitkan soal bagaimana bulan madu antara Jokowi dan Prabowo ini tinggal nunggu waktu. Mau wassalam. Kira-kira begitu. Kan pembicaraan soal one team press jadi DPA itu kan untuk menampung presiden-presiden yang sudah tak lagi menjabat, nanti ada di dalamnya. Dia memberikan masukan kepada presiden terpilih bagaimana menjalankan roda pemerintahan yang akan datang. Jadi dalam konteks itulah kemudian publik tidak pernah berhenti bahwa ada saling terkait bagaimana Presiden Jokowi, presiden-presiden sebelumnya seperti SBY dan Megawati ini seakan-akan saling berkomunikasi dan yang menarik adalah memang soal bagaimana hubungan Jokowi dan Prabowo ini sampai kapan? Apakah terus langgeng? Apakah akan ada komunikasi yang kemudian bisa menimbulkan gejolak? Bahkan ada friksi yang saling bertabrakan dengan yang lainnya. Saya tidak bisa memungkiri Jokowi dan Prabowo ini harus diakui, ini kan yang mempertemukan adalah kepentingan politik di Pilpres 2024, memiliki latar belakang politik yang berbeda. Internal partai aja bergejolak, bisa ada konflik, bisa ada head to head, apalagi Jokowi dan Prabowo. Jadi bagi saya potensi ada gejolak dan hubungan yang tidak harmonis antara Jokowi dan Prabowo pasti mungkin akan terjadi di kemudian hari, Bang. Itu alami saja, tinggal kita tunggu bagaimana dinamisasi dan hubungan antara keduanya ini akan keras ataupun tidak. Kan di kita ini kan antar pemimpin kadang saling bermusuhan, tapi secepat itu juga saling berangkulan satu sama yang lainnya. Ya, nah kalau itu dikaitkan dengan soal tadi yang pernyataan Pak Muzani ya tentang dari Gerindra ya tentang bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sekarang tuh intens. Salah satu yang dibahas soal pilkada dan memang penentuan calon pilkada itu kan Agustus ya kalau nggak salah ya. Itu kan saat dimana Pak Jokowi masih jadi presiden gitu. Jadi ini bagaimana melihat kaitannya dengan pilkada, Bung Adi? Kalau pernyataan Pak Muzani itu sebenarnya secara perlahan ingin menetralisir bagaimana hubungan ketegangan antara Jokowi dan Prabowo yang seperti digosipkan para jamaah netizen dan X itu kan. Bahwa tidak benar ada tondo-tondo yang buruk, bahwa tidak benar ada hubungan yang disharmonis. Ya buktinya Prabowo dan Jokowi sering bertemu untuk membicarakan soal bagaimana melihat konfigurasi politik di pilkada, terutama untuk mengamankan kepentingan Kim kan, Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau kita membaca pernyataan Ahmad Muzani, sebenarnya ingin mengakhiri, sudahlah tak usah ribut-ribut apakah Jokowi ini akan terus harmonis atau tidak dengan Prabowo Subianto. Kan itu yang sebenarnya ingin dihindari karena dalam masa transisi, dalam waktu dekat kita ini kan sedang mau menuju peralihan kekuasaan politik, Oktober khususnya, dari Jokowi ke Prabowo dan Gibran. Dalam konteks itulah tentu tidak nyaman dan tidak kondusif bagi partai pemenang Pilpres seperti Gerindra kalau Jokowi dan Prabowo ini selalu dipersepsikan antagonis dan saling berhadapan satu sama yang lain. Makanya Pak Muzani kemudian menyatakan bahwa sering keduanya bertemu bicara tentang pilkada. Dalam konteks itulah saya kira memang titik temu Jokowi dan Prabowo akan kembali dipersatukan dalam satu kepentingan politik bersama dalam pilkada. Saya menyebutnya ini berbagi peran, Bang. Tentu dalam konfigurasi politik di pilkada, peran Pak Jokowi masih cukup signifikan bagi partai-partai Kim. Ini bukan karena faktor Jokowi yang hanya sebagai presiden, karena Kim, Koalisi Indonesia Maju, dari dulu selalu mengatakan bahwa mereka ini adalah partai politik yang punya irama, punya tarikan nafas, dan berada di bawah orkestrasinya Pak Jokowi. Makanya orang selalu menyatakan bahwa Kim plus Jokowi. Jadi ada faktor Jokowi yang saya kira memang di mana penentuan kandidat-kandidat di pilkada, terutama di pilkada-pilkada kunci di Jawa ya dan di Jakarta termasuk Banten, itu dalam banyak hal pasti mengkomunikasinya kepada Pak Jokowi sebagai orang yang selama ini tempat berdiskusi oleh partai-partai Kim itu. Jadi intensitas itulah yang saya kira akan berbagi peran karena Pak Jokowi sampai penentuan calon di bulan Agustus masih posisinya sebagai presiden. Tapi setelah bulan Oktober, tanggal 20 tentu perannya akan kelihatan jauh lebih maksimal, akan jauh lebih kuat, dan jauh akan kelihatan dominan Prabowo Subianto.
Karena ada kecenderungan di negara kita ini, presiden terpilih, dia akan menjadi satu-satunya magnet yang akan terus menjadi spotlight, menjadi rujukan, menjadi idola, dan menjadi idaman bagaimana arah politik di masa yang akan datang. Makanya tidak mengherankan kalau ada orang seperti Anies ingin maju pilkada, tapi ingin bertemu dengan Prabowo Subianto minta restu. Hmm. Bukan kepada Pak Jokowi, karena bagi Anies, pencoblosan pilkada itu kan di tanggal 27 November. Itu persis sebulan kurang lebih, Prabowo sudah jadi presiden. Itu Hmm. artinya apa? Selama proses kandidasi di mana Jokowi masih jadi presiden, maka Jokowi pastinya akan didengarkan omongan-omongan dan arahan politiknya. Tapi setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, tentu soal bagaimana postulat kemenangan, desain kemenangan, Prabowo Subianto sebagai presiden dan ketua umum partai, pastinya jauh lebih dominan peran-perannya, bagaimana Kim mengorkestrasi semua resource dan mesin politik mereka. Karena Kim tentu punya kepentingan di 546 provinsi, kabupaten, kota yang melaksanakan pilkada secara serentak, kepala daerahnya itu punya tarikan dan iman politik yang sama dengan kebijakan politik pemerintah, Bang. Jangan sampai kebijakan politik pemerintah, tapi provinsi, kabupaten, dan kotanya itu resisten. Itu tentu tidak kondusif untuk mewujudkan segala hal yang sudah menjadi visi misi dan gagasan besar yang ingin dicapai oleh Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Kim pasti punya kepentingan ingin memenangkan pertarungan pilkada secara serentak ini supaya kebijakan politik Prabowo berjalan mulus, mendapatkan Hmm. support ya, kemudian mendapatkan apa namanya dukungan yang cukup berlimpah ya, dari masyarakat, oleh wali kota, bupati, termasuk gubernur terpilih nantinya. Saya kira di situ konteksnya. Hmm. Nah, ini kan kalau kita tarik ke isu yang lebih luas ya, misalnya terkait dengan hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo ya. Kan di satu sisi mereka itu disatukan dalam Pilpres kemarin kan oleh keberlanjutan itu kan, narasi keberlanjutan, slogan keberlanjutan dan memang skemanya itu kan visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini keberlanjutan yang memang tidak cukup hanya 2 periode gitu. Jokowi aja nggak cukup. Nah, tapi di sisi lain kan ada program-program Pak Jokowi yang memang belum tuntas, malah malah sangat jauh dari tuntas. Misalnya IKN. Kemarin Pak Jokowi bilang ini baru 15% gitu. Nah, di sisi lain Pak Prabowo punya program konkret, yaitu misalnya makan siang gratis, makan bergizi gratis, sorry. Makan bergizi gratis yang juga membutuhkan dana besar gitu. Nah, ini gimana ini keberlanjutan ini kemudian bisa dikelola dalam konteks di mana ada resources yang terbatas, tapi juga ada prioritas program yang harus didulukan. Nah, itu menurut Bung Adi gimana? Nah, tapi di sisi lain, kan Pak Prabowo itu dikenal sosok yang loyal. Prabowo itu katanya dianggap sosok yang nggak pernah mengkhianati siapapun, justru dia yang dikhianati, gitu. Dia yang ditinggalkan. Jadi terkait dengan Pak Jokowi juga ini yang percaya bahwa akan keberlanjutan akan lanjut ya narasi ini sampai tuntas itu karena Pak Prabowo itu loyal orangnya gitu. Jadi menurut Anda gimana, Bung Adi, melihat Ya. soal keberlanjutan, soal IKN, soal makan bergizi gratis dan lain-lain tadi? Kalau saya secara prinsip, Prabowo pasti punya style politik yang berbeda dengan Jokowi. Pada stressing soal keamanan misalnya, itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan wajahnya wajah infrastruktur. Hmm. Itu adalah wajah pertahanan dan keamanan. Di situ saja sudah berbeda. Ya. Jadi ini yang saya kira memang bahwa sekalipun ada style politik yang berbeda, tapi bukan berarti bisa dibentur-benturkan gitu loh Bang. Hmm. Ini tidak sustain, ini tidak keberlanjutan. Nah, yang rumit sebenarnya mencari formula di mana ada dua kebijakan politik yang menurut saya sama-sama penting untuk bagaimana kita membangun kualitas ekonomi, membangun kualitas SDM kita di Indonesia. Satu sisi, kalau mau jujur sebenarnya, untuk mengurangi disparitas ekonomi, pembangunan antara Jawa dan non-Jawa, memang ibu kita ini harus pindah, itu aja kuncinya. Hmm. Tapi kita juga harus bersabar. Di banyak negara kan sudah banyak contoh, Bang. Pindah negara itu kan tidak bisa simsalabim. Pindah ibu kota. Iya, pindah ibu kota maksud saya. Itu kan tidak bisa simsalabim, tidak bisa kita berharap 5, 10, 15 atau 20 tahun kemudian menjadi sebuah ibu kota yang established dan menjanjikan. Tidak sederhana itu.
Karena membangun IKN ini kan bangun dari nol, infrastrukturnya dari nol, ekosistemnya dari nol, bukan pindah ke wilayah yang sebenarnya infrastrukturnya mapan, tinggal dibangun ekosistemnya. Oleh karena itu, saya juga tidak terlampau begitu meyakini Prabowo Subianto jadi presiden, IKN ini akan tuntas, selesai. Mungkin secara fisik bisa dikejar dan bisa dikebut. Tapi soal ekosistem, kehidupan dan epicentrum peradaban di dalamnya, belum tentu juga bisa terbangun. Karena sampai hari ini misalnya, belum ada investor yang sangat tertarik untuk tanam modalnya, membangun di IKN itu, Bang. Karena memang di IKN per hari ini pun belum ada sesuatu yang prospektif untuk bisa dikelola, baik dari segi ekonomi, baik dari segi pendidikan, ataupun yang lain. Jadi, oleh karena itu, IKN ini sudah telanjur jadi sebagai ikhtiar politik dilakukan oleh Jokowi, dilakukan oleh bangsa dan negara, supaya pemerataan ekonomi itu terjadi. Ekonomi dan berdenyut itu tidak hanya di Jawa dan di Jakarta. Tinggal ke depan memang harus dicarikan bagaimana rumus supaya IKN ini sesuai dengan harapan besarnya. Itulah letak dilematisnya, karena pada saat yang bersamaan, Prabowo Subianto juga punya program makan gizi gratis. Itu juga adalah program yang bagus supaya kualitas SDM kita ini kan bagus, Bang. Tidak makan nasi aking lagi lah di daerah-daerah tertentu kan gitu kan. Ya. Itu bagus. Karena memang ada satu keyakinan kalau kemudian apa namanya gizi yang didapatkan oleh anak-anak kita sejak usia dini itu kan sangat terkait dengan kekuatan fisik dan tentu kekuatan otak di masa yang akan datang. Jadi saya kira Pak Prabowo juga akan berpikir bagaimana IKN ini akan terus dilanjutkan, meski tidak prioritas misalnya dibandingkan Hmm. program yang langsung down to earth menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat, terutama anak-anak yang masih berusia dini untuk mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Saya termasuk yang meyakini bahwa Prabowo juga akan melanjutkan IKN ini. Tapi memang soal stressing dan penekanannya akan terbagi dengan makan gizi gratis yang saya kira memang ini Prabowo sebagai bentuk legacy sebagai presiden terpilih, tentu Prabowo ingin menunjukkan ada sesuatu yang baru, ada novelty dalam tanda kutip yang bisa disajikan kepada rakyat, bukan hanya samikna wa ta'na melanjutkan apa sesuatu yang tidak dilakukan. Karena sekalipun Prabowo ini selalu mengklaim sebagai presiden keberlanjutan dari Pak Jokowi, presiden yang kemudian terpilih itu memang ada kecenderungan ingin menunjukkan sisi keperbedaan, sisi diferensiasi yang kemudian bisa dilihat sebagai nilai tambah dengan presiden-presiden sebelumnya, Bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya. Jadi itulah yang saya kira bahwa saya masih turut meyakini IKN akan terus lanjut. Tentu Hmm. kita juga harus sabar. Tidak bisa. Bahkan mungkin setelah Prabowo Subianto, presiden terpilihnya juga akan berpikir bagaimana membangun IKN ini, Pak. Jadi tidak bisa kita berharap 15-20 tahun IKN ini akan established. Nggak bisa. Tapi kalau itu terjadi dalam waktu dekat, hebat itu. Hmm. Karena mulainya dari nol. Ya, ya. Pastinya saya termasuk yang meyakini bahwa Prabowo Subianto, karena ini masuk dalam janji politik dalam kampanye, makan gizi gratis termasuk susu gratis akan menjadi program prioritas yang lain untuk menunjukkan bahwa Prabowo ini adalah presiden yang tentu punya style dan portofolio politik yang berbeda dari Jokowi. Saya kira di situ, dan bagi saya nggak perlu dibentur-benturkan lagi. Untuk apa juga Hmm. dibenturkan? Kan nggak ada gunanya, Bang. Pilpres sudah selesai, pemenangnya siapa, yang kalah sudah siapa. Ini menjadi ramai itu karena memang banyak yang berharap Jokowi dan Prabowo ini hubungannya N dan wassalam, dan saling, dan saling apa namanya saling berhadap-hadapan satu sama yang lain seperti yang dulu kala. Itu sudah nggak ada gunanya sekarang. Pilpres sudah usai, udah itu aja judulnya. Hmm. 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 Nah, tapi kan kalau dalam konteks apa perkembangan dinamika pasca Oktober 2024 itu kan misalnya kan ada yang bilang bahwa PDIP, ini kan terkait dengan soal sejauh mana konstelasi politik, konfigurasi hubungan politiknya kan. Kalau PDIP melihat bahwa Prabowo dan Jokowi akan berakhir lo gua N gitu kira-kira kalau dalam bahasa bahasa gaulnya itu, maka PDIP bisa aja merapat ke Prabowo gitu kan, ada yang bilang begitu. Tapi di sisi lain ya ini memang soal cara membaca ya, cara membaca hubungan kedua tokoh ini ya. Kan kalau ada yang bilang itu Prabowo kan hanya memanfaatkan Jokowi, jadi begitu tujuannya tercapai ya Jokowi akan selesai gitu hubungannya. Tapi ada yang bilang enggak, Prabowo ini sosok yang loyal dengan dia nggak akan lupa terhadap hutang budinya dan seterusnya gitu. Jadi ini memang ada dua cara pandang terhadap masa depan hubungan keduanya. Kalau menurut Anda gimana ini?
Ya, Bung Adi. kalau boleh saya tambahkan referensi dan pembicaraan publik lah, Bang Zahal. Jokowi dan Prabowo ini kan disebut sebagai apa namanya, political cohabitation, kohabitasi. Oke. Ya, ya. Apa yang mau diserahkan dalam kohabitasi politik? Kawin paksa lah, kira-kira begitu kan? Oke, oke. Kenapa kawin paksa? Ya terpaksa ini kawin secara politik karena kepentingannya sama, yaitu untuk kepentingan Pilpres. Tapi kalau setelah Pilpres usai, seakan-akan ini akan kembali kepada kepentingan masing-masing yang saya kira tidak akan lagi ada titik komprominya. Jadi dalam Hmm, konteks itulah kemudian publik selalu mengatakan, setiap ada statement Prabowo Subianto mengkritik, ketika Prabowo mengkritik apa namanya mahalnya UKT, pasti dialamatkan, wah ini nih udah mulai tondo-tondo berbeda nanti. Ini bukti kawin paksa, ya kan? ya. Ketika mengkritik infrastruktur dianggap tidak terlampau penting kalau keamanan tidak terjamin. Ini tondo-tondo bagian dari kawin paksa itu loh. Kan kira-kira begitu, Pak. Lepas dari itu menurut saya bahwa Prabowo ini harus diakui ya, adalah mantan prajurit. Prajurit ini kan kalau kita membaca filosofinya secara sederhana, kapan tahu persis kapan berbaris, kapan tahu persis harus memimpin kalau sudah ditunjuk dan diamanahkan sebagai pemimpin. Kalau Prabowo Subianto sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih tanggal 20 Oktober dilantik untuk memimpin dan menjadi presiden di negara ini, saya kira Prabowo akan menjadi Prabowo yang sesungguhnya. Prabowo tentu punya gaya politik yang saya kira tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahwa Prabowo akan membangun komunikasi politik dengan Jokowi, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa Prabowo punya hubungan komunikasi politik dengan SBY, ya saya kira tidak ada bantahan apapun. Bahwa Prabowo juga membangun komunikasi politik yang baik dengan Megawati, saya kira itu tak ada yang bisa membantah, Bang. Tapi bahwa yakinlah bahwa ketika Prabowo sudah jadi presiden, tak ada satupun orang di negara ini yang bisa mendikte apalagi ngatur-ngatur Prabowo Subianto. Hmm, Oh, itu adalah prajurit. Tentu sudah punya preferensi, punya pengalaman, punya portofolio yang saya kira sudah cukup bagi Prabowo untuk menjalankan sebagai presiden 5 tahun yang akan datang. Apalagi Prabowo per hari ini posisinya powerful. Ketua umum partai, partai-partai pendukungnya hampir 50% plus satu, kekuatan politik parlemennya, dan ada kecenderungan partai-partai politik yang kalah ini kan ingin bergabung. PKB, hmm, kemudian Nasdem, bahkan PDIP selalu mengatakan bahwa mereka nggak ada masalah dengan Prabowo Subianto. Masalah mereka dengan Pak Jokowi. Jadi bekal politik inilah yang saya kira, saya turut meyakini bahwa Prabowo pastinya akan menentukan masa depan bagaimana Indonesia itu 5 tahun yang akan datang sesuai dengan selera kepentingan yang ada dalam pikiran-pikiran Prabowo Subianto. Baik secara ekonomi, secara hukum, dan secara politik, dan yang lain. Saya kira di situ konteksnya, Pak. hmm. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kaitan dengan bahwa poin Anda menurut saya menarik tuh bahwa Prabowo itu ya masing-masing presiden punya style. Jadi begitu Pak Prabowo nanti dilantik dia akan tampil dengan stylenya sendiri dan ya sebagai presiden tidak akan bisa didikte. Nah, ini saya jadi teringat soal eh, wacana yang rame itu soal Jokowi cawe-cawe. Nah, cawe-cawe Jokowi terkait dengan nanti kelanjutan setelah beliau lengser gitu ya. Salah satunya melalui Gibran. Nah, Hmm. Gibran kan kemarin barusan menyatakan mundur dari wali kota Solo, gitu kan. Nah, ini terus bagaimana nanti ini hubungan antara Prabowo dengan Gibran menurut menurut Bung Adi? Seberapa jauh ada simbiose mutualistik antara keduanya gitu? Dan bagaimana nanti peran Gibran menurut Bung Adi ini? Eh, karena kan betapapun soal Jokowi selalu dilihat dalam kaitannya dengan pemerintahan ke depan ya, selalu dilihat dalam personifikasinya yang konkret ya, ya Gibran gitu. Gimana menurut Anda ini? Ya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar ya, posisi Wapres itu kan sebenarnya tidak terlampau memiliki kewenangan signifikan. Wapres itu tentu hanya instrumen ketika presiden terpilih itu memberikan kewenangan dan perintah, Pak. Hmm. Banyak orang yang mengatakan ya bahwa Wapres itu hanya ban serep. Ada juga yang mengatakan semacam burung di dalam sangkar emas. Jadi harus diakui itu, memang bunyi undang-undangnya kayak gitu. Jadi Ya. delegasi soal apa yang dilakukan oleh wakil presiden itu kan sangat tergantung bagaimana perintah dari seorang presiden terpilih.
Nah, itulah repotnya undang-undang kita. Padahal dalam pilpres kita itu yang dipilih presiden dan wakil presiden, tapi wakilnya Hmm, ini tidak mewakili atau tidak memiliki kewenangan yang hampir setara dengan presiden terpilih. Ya enggak, Pak? hmm, Itu hmm, problematik dari segi regulasi. Nah, yang kedua memang harus diakui di negara kita itu yang disebut dengan eksekutif heavy itu hanya mengacu kepada presiden terpilih. Jadi wakil-wakil presiden itu siapapun. Dulu di zamannya Soeharto kan wakil presiden silih berganti. Mereka orang-orang hebat dan orang-orang top. Tapi peran mereka itu nggak kelihatan ya karena memang mereka tidak punya kewenangan yang kemudian membuat mereka itu mampu melakukan akselerasi politik di atas rata-rata. Yang dilihat itu adalah seorang presiden yang mampu memainkan peran secara signifikan. Begitupun presiden setelahnya. Wapresnya nggak kelihatan. Yang bisa melihat bagaimana peran wapres itu signifikan hanya dilakukan oleh Yusuf Kala ketika hmm. menjadi wakilnya SBY di periode pertama. Di Tapi periodenya Pak Jokowi juga Pak JK nggak terlampau banyak melakukan manuver dan akselerasi. iya, iya, iya. Karena posisinya satu, Pak JK bukan lagi ketua umum partai, bukan veto player di Golkar, kira-kira begitu. Beda ceritanya waktu jadi wakil presiden SBY saat itu, posisinya cukup powerful, ketua umum partai dan mampu mengorkestrasi begitu banyak dukungan politik. Jadi Dan malah malah terkesan ada matahari kembar saat itu ya. karena hanya matahari kembar, Pak JK dianggap sebagai wakil presiden, rasa presiden. Apalagi punya tagline lebih cepat lebih baik. Nah, saya nggak tahu apakah Ah, Gibran punya kemampuan melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Pak JK. Kalau Gibran mampu melakukan sesuatu hal yang dilakukan oleh Pak JK, bukan tidak mungkin. Sekalipun posisi Wapres itu dianggap sebagai ban serep, hanya dianggap sebagai burung dalam sangkar emas, saya kira akselerasi politiknya akan berubah. Apalagi kalau melihat stamina politiknya Gibran, ini rasa-rasanya seperti Jokowi, Bang, suka belusukan. hmm. Ya, Suka ya. pergi kemana-mana, kemarin ke Surabaya, kemarin ke Jakarta, tiba-tiba ke Padang, dan seterusnya. Jadi energi itu secara fisikly sebenarnya Gibran punya. Tinggal bagaimana mencari celah kewenangan politik, resource politik, dan dukungan politik supaya Gibran ini tidak berada dalam sangkar emas. Hmm. Kalau soal itu ya, soal posisi ini agak ngomongnya agak saya tarik lebih luas nih. Kalau soal posisi Wapres sebagai ban serep dan burung dalam sangkar emas, itu kenapa terjadi seperti itu ya? Padahal kalau kita lihat, tadi kan Bung Adi menyebut soal JK, tapi kan itu politik belakangan. Tapi kalau politik Indonesia di awal Indonesia berdiri, kan Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta. Jadi maksudnya posisi presiden dan wapres saat awal Indonesia berdiri itu maksudnya itu sama-sama powerful loh, gitu loh. Apa Pak Hatta itu bukan hanya ban serep gitu loh. Dan kemudian ya mungkin Dwi Tunggal itu menjadi lain masalahnya ketika demokrasi terpimpin kan, menjadi Dwi Tanggal. Yang satu tanggal. Iya, jadi Dwi Tunggal jadi Dwi Tanggal. Jadi presiden eksekutif heavy itu jadi mengerucut pada presiden heavy gitu. Itu gimana menurut Bung Adi itu kalau lihat dari sejarahnya itu? Ini Pertama, kecelakaan sejarah atau apa gitu? dulu kalau kita melihat Soekarno dan Hatta, tentu dua orang ini kan adalah sosok proklamator yang saya kira memang Ya, jejak perjuangan politiknya sudah bisa dilihat, Bang. Jadi melihat Soekarno itu mirip-mirip dengan Hatta. 11-12 ini barang. ya, ya. Intelektual, aktivis, latar belakang sekolahnya bagus, dan yang paling penting punya dukungan politik yang kuat. Kan itu yang kemudian melihat bagaimana orang melihat presiden dan wakil presiden sebagai duit tunggal. Nah, Hmm. kita ini kan dalam perkembangannya, apalagi ada amandemen Undang-Undang Dasar kan, posisi presiden cukup powerful, Bang. Hmm. Yang disebut dengan eksekutif heavy itu sebenarnya lebih eksplisit adalah presiden heavy. Ya. Bukan wapres happy. Ini tentu ada upaya-upaya bahwa presiden itulah yang cukup powerful, terutama ketika Soeharto jadi presiden. Wajar kalau kemudian posisi wakil presiden itu hanya dianggap pelengkap penderita, Bang. Dianggap hore-hore. Bahkan Ya. hanya dijadikan sebagai instrumen untuk mendolang suara pasca reformasi. Kan banyak wakil presiden itu dipilih kan tujuannya untuk bagaimana menang dalam pilpres, bukan Hmm. bagaimana setelah menang itu menjadi duet maut yang bisa menjalankan roda pemerintahan yang bisa sukses dan bisa gandengan bersama-sama. Di kita itu Bang, ada kecenderungan kalau bisa wakil presidennya ini tidak punya potensi bisa maju di kemudian hari. Karena dianggap memelihara anak macan. Karena Iya, partai iya.
yang saat ini punya presiden, ketika pemilihan presiden selanjutnya itu belum tentu punya jagoan. Maka wakil presiden itulah yang kemudian menjadi ancaman. Maka Hmm. tidak mengherankan ketika Pak JK dulu ya jadi wakilnya SBY, kan dalam banyak hal kan orang melihat, wah ini memelihara anak macan ini. Dan, dan itu terbukti kan di periode Ya. kedua JK justru menjadi penantang Pak Jokowi. Itulah rumitnya politik. Penantang penantang SBY. Ya, penantang SBY maksud saya. Itulah rumitnya politik kita. Jadi posisi wakil presiden itu kenapa disebut sebagai pelengkap? Karena memang posisi secara regulasi tidak mengatur. Yang kedua, memang dicari sebisa mungkin wakilnya itu orang lemah, tidak terlampau punya power, tidak punya backup politik yang memadai, tapi yang penting bisa memberikan faedah secara elektoral. Nah, itu di kita, Pak. Itulah Jadi di kita ini berteman tapi saling bersaing gitu loh. iya 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 iya. Iya betul itu. Menarik itu. Oke, terima kasih Bung Adi atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di pembicaraan berikutnya dengan Adi Prayitno.